Tuhan Yesus. Ada Tuhan, siapa ada Sopiki? Enggak. Papi Sopiki, papi. Gimana Sopiki? Masih banyak deh harta orang, masih banyak rumah. Oh Tuhan. Enggak, Mam. Mari, Jo. Masih ganti kan? Enggak. So dengan Aji, dengan Frankie, mari Jo. Biar Jo, Mam. Tuhan tolong, jangan langsung gigi. Itu jangan langsung keras. Pak, siapa yang urus Pak ya? Menjak, Angie, Mami dengan Angie dan Nova. Papi, friending Aji. Menjak. Bukan itu kita punya maksud. Siapa yang urus Pak Mama tua? Dia badannya besar, bagus, kuat, sehat. Saya kan sebagai istri, saya gak urus juga Pak dia. Saya jamin juga dia hidup. Udah mari. Ya, Pak. Papi! Gimana Pak Piki? Ya, Papi senang. Jangan Pak Piki! Papi, dia mau jangan ada Pak Piki. Tuhan Yesus. Kasih ini dulu, toh. Papi, Papi. Tadi Pak cuma ada urus penganan kaki gini. Ja, mari Jo. Mami dengan Angie. Mami dengan Angie beri. Polisi bawa ke serapi dulu ini. Seorang mau cari dalam dia. Tunggu. Kamu tanya. Siapa yang tak urus Pak tapi lagi. Ini dorong berusaha mari. Siapa pun dia sampai dia pergi sampai sini. Sudah meja. Siapa yang enggak meja? Enggak, nanti mau tanya. Siapa pun dia pergi. Sama kayak Fred, dengan sama kayak Aji, ada serangan jantung. Papi, kapan sampai pergi? Ada mau ke serapi dulu nanti matanya. Baca tunggu kamu dah. Di luar. Karena apa pun dia meninggal? Kata apa? Karena apa pun dia meninggal? Sama ada urus Pak dia. Sama kayak Aji dan sama kayak Fred dan jangan syarat yang sudah meninggal duluan. Kasihan belum meninggal dari ini. Ada baru 78. Baru 78. Siapa yang langsung pergi? Mati aku. Aduh mati belum 80 dia. Apa? Aduh Tuhan. Aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Kenjimur. Serapi dulu. Dorong mau sepak lagi. di hari terakhirnya saya nemenin ayah saya dari pagi kan. Jadi sempat jemputnya dulu, terus ajak makan siang sama dari kemarin malamnya saya baru bilang ini dirawat aja gitu loh di rumah sakit. Karena ngerasa fisiknya agak menurun, jadi kan emang pernah kena stroke ringan pada saat saya di dalam. Memang hasil check up terakhir tuh hipertensi, terus ada gula dan juga ada kolesterol. Sampai bilang saya nggak perlu makan yang ini gitu ya, terus berusaha agar supaya darahnya turun, terus kolesterolnya turun. Ini udah terbaik karena itu juga nggak ada repotin gitu. Walaupun prosesnya itu sampai ketika saya melihat Mas Aji sama persis gitu, jadi saya agak sedikit drop karena peristiwa itu tuh terulang lagi. Pesannya nggak ini yang nggak signifikan langsung karena Denny tuh udah nunggu enak badan gitu kan, akhirnya aku panggil sahabat saya di Manado untuk diangkat di anaknya sendiri itu kan anak saya juga
jadi masih dirawat ini masih sehat, cuman memang jalannya tuh udah agak seret. Malam sebelumnya ini cuma bilang sih kayaknya dulu tuh ada sleeping paralysis. Bilang udah ada teman-teman aja, jadi agak shock juga memang. Kena serangan jantung apa ya nggak kuat ya. Lihat prosesnya kan itu pasti kayak dulu saya dalam pada saat aja bersekolah which is itu juga pernah begitu ya, bilang jadi bilang kalau jagain Inci gitu, aku foto terakhir, aku foto pagi-pagi pas Oi datang, foto aku udah gak seneng karena ini tuh posisi terakhirnya tuh sama Oi itu jadi dia nunjukin kalau ini baju aku seneng gitu loh lihat karena dia udah punya seragam gitu kan Oi datang gitu terus Berusin Benji ini nih sebenarnya waktu pagi-pagi tadi itu sebelum aku ngajak Dedi tuh jalan-jalan kan udah kita pada makan sama-sama udah dia jadi ayo Inci beliin sepatu deh, Inci ada rezeki. Inci juga bilang dan nanti hari Senin kan Inci mau beliin Dedi mobil. Mobilnya udah datang. Nanti Inci kasih ke Dedi yang Dedi enak main bola. Dedi mana apa? Aja. Nah jadi kita itu kan baru nikah 2 tahun dan kita memang menunda punya anak selama 2 tahun. Jadi sebenarnya tahun ini harusnya kita berencana untuk punya anak ini. Seperti biasa kita sebelum melakukan hal itu kan ngecek lah berbagai macam ini. Nah waktu itu dia melakukan suatu tes karena perutnya kan sakit, kurang nyaman. Ternyata kagetnya diduga ada keganasan. Itu langsung drop itu karena wah ini kan ketemu dokter. Wah ini kanker 1B ada di sekitaran perut lah situ. Ini kalau perut itu kan pack banget kan. Situ ada usus, ada rahim, ada apa. Ini udah punya anak belum katanya? Belum. Itu di depan kelas. Ini kayaknya udah nggak bisa punya anak nih. Ini harus diangkat gitu. Itu langsung drop banget. Langsung kayak hah? Gimana bentar tahan dulu kayak gitu. Ya ini cancer. Artinya ada berbagai macam tindakan, operasi, radiasi atau kemoterapi. Terserah kalau mau aman ya semuanya. Tapi kan di daerah perut kan kalau misalkan diradiasi kan di situ ada rahim. Fertility-nya mati. Itu akan mempengaruhi di sekitarnya. Oke. Kalau kemo untuk wanita umur 28 tahun kayaknya berat sekali ya. Nggak mungkin pasti menolak itu clearance gitu. Dan satu-satunya cara adalah operasi. Dan masih bisa operasi stadium 1B. Cuman kayaknya dokter yang di waktu itu tidak menyanggupi untuk operasi ini karena operasinya cukup sulit. Risikonya adalah bisa punya anak. Berdasarkan opini yang dulu ya. Langsung lari ke mobil, langsung nelfon saya. Saya belum pernah share ini. Sayang kamu nikah aja sama yang lain, aku nggak bisa kasih mama cucu. Akhirnya kita ketemu dokternya, tapi waktu itu waktu praktek di Bekasi kita samperin lah tempatnya dan dia melihat, oke, ini bisa dilakukan operasi tanpa harus kemoterapi dan radiasi. Jadi itu perjalanan kita gini mas, kayak roller coaster gitu. Drop, tiba-tiba ketemu dokter, ada harapan lagi. Udah, start kita operasi pertama di awal April. Itu operasinya berjalan sekitar 6 jam. Nangis gitu. Kenapa saya? Iya dok, aku nggak bisa sembuh ya. Dokter bilang nggak signifikan. Ya kita aku sama kakaknya Beres. Urusan ini kan kita masih setengah jalan, kayak gitu.
kita belum selesai nih perjuangan kayak gitu. Terutama kamu harus bilang ayo kita sama-sama. Dokter juga lagi mikirin solusinya apa, pokoknya kita fight terus. Saya akhirnya menerima, oke, istri saya udah nggak ada harapan lagi. Tapi pada waktu itu kan nggak tahu meninggalnya kapan. Jadi kayak saya sekarang memutuskan untuk istri saya dirawat inap saja, bersama keluarga sampai akhir hayatnya. Itu duduk lama, oke. Itu tuh kan kayak di kepala tuh, tapi enggak, lu masih bisa kok lakuin lagi. Tapi udah sampai sini gitu. Sampai akhirnya aku ikhlas. Di situ akhirnya aku tahu definisi ikhlas apa sih. Mungkin kan Clarence masih berusaha pengen nih, sayang kamu kalau misalkan udah mau pergi nggak apa-apa. Sempat ngucapin itu. Enggak, aku ngomong sama Clarence, sayang udah kita ikhlas, it's okay. Kan itu kan dia kayak kerja keras banget kan, 35, 25 sampai 10 detak jantung 10, bayangin 10 detak jantung per menit kan, BPM kan dia kan. Gitu kayak, yaudah sayang, kalau kamu udah kita ikhlas. Kalau kamu mau pergi, kalau kamu meninggalin kita, nggak apa-apa kayak gitu. Kamu udah berjuang keras banget. Tapi kan nggak bisa kayak gitu aja kan. Dokter nggak akan bilang dia meninggal kalau masih 10, 9, 8 gitu sampai akhirnya 0. Bahkan sampai 0 lah. Gini, gitu. Kan belum ini tuh. Wah, ini itu rasanya tuh udah luar biasa. Setengah jam terakhir itu momen yang nggak akan terlupakan seumur hidupku sampai akhirnya check-in. Tapi selama 50 sampai 0 itu dokter kasih obat terus, kasih ini terus sampai 0. Akhirnya dokter bilang sudah kita cek denyut dan segala macam, bahwa kita kabarkan kalau Clarence setelah meninggal dunia. Wah, jangan sih. Kayak nonton film in real life, tapi luar biasa di sini. Alami sendiri. Sampai nafas terakhir itu. Aku ingat kok, aku ingat betul nafas terakhir. Karena aku nggak mengalihkan perhatian aku sama Clarence. Yang lain lagi nangis, aku ngelihat betul muka dia sampai nafas terakhir. Aku tungguin terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.